Baik, shalom. Perkenalkan, nama saya Yarit Darselan. Saya dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Saya mahasiswa semester 6 Prodi Penyuluh Agama Kristen. Di sini saya akan mewawancarai teman saya, namanya Kanif Riana Bifer. Dia adalah seorang muda yang bergabung dalam persekutuan yang ada di Kota Kupang. Di sini saya akan mewawancarai Kanebi dengan topik yang saya pilih, menghadapi masalah sosial dalam gereja, tantangan dan solusi untuk mengatasi konflik dan ketidakadilan. Kanebi, di sini mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Di antaranya, pertanyaan pertama, ini mungkin menurut pandangan dari Kanebi sendiri. Karena kebetulan kami di sini juga sama-sama di dalam satu gereja, di tepatnya gereja Hosana Sungkain. Jadi saya pikir apa yang nanti dibicarakan itu tidak di luar dari apa yang Kanebi sendiri lihat di dalam gereja Hosana Sungkain itu sendiri. Mungkin saya mulai saja dengan pertanyaannya. Yang pertama, apa saja masalah sosial yang sering terjadi dalam gereja? Mungkin pandangan Kanebi itu seperti apa? Bisa dijelaskan. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan telah ditanyakan kepada saya. Pertama-tama itu kita harus tahu dulu masalah sosial itu apa. Masalah sosial, kalau kita berbicara tentang masalah sosial dalam gereja itu berarti gereja itu kan adalah orangnya. Nah, kalau tentang masalah sosial berarti itu berkaitan dengan pendeta, majelis, dan juga jemaat. Untuk sejauh ini yang saya lihat masalah sosial yang terjadi dalam gereja itu, yang pertama itu adalah biasanya tuh kan di gereja tuh ada salah satu tugas gereja itu adalah kalau tidak salah namanya diakonia. Nah, di situ biasanya itu diberikan tugas kepada majelis. Tugasnya itu adalah mengunjungi seperti setiap jemaat yang sakit. Kalau di rumah sakit berarti dikunjunginya di rumah sakit. Terus tugas majelis ke sana adalah yang pertama adalah mendoakan terus melihat sejauh mana keadaan yang dialami jemaat, dan yang terakhir adalah membantu meringankan keadaan jemaat yang sementara dialami. Tujuan majelis ke sana adalah untuk jemaat merasakan bahwa gereja yang ada di tempat mereka itu juga turut mendukung atau turut ada dalam keadaan mereka, baik itu senang maupun sedih. Terima kasih banyak untuk jawaban yang telah Kakak disampaikan bagi saya. Mungkin yang saya kutip sedikit jawaban yang diberikan kepada saya itu tadi sempat dijelaskan tentang di dalam gereja itu sendiri ada pendeta dan juga jemaat, dan seperti yang Kakak sampaikan sendiri kepada saya bahwa seperti di gereja Hosana ini biasa dari orang-orang yang tergabung dalam struktur di gereja itu, mereka pergi melihat jemaat yang sakit dan berbagai macam masalah yang dialami oleh jemaat itu sendiri. Saya mungkin langsung menuju kepada pertanyaan yang kedua. Di sini pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi konflik dan ketidakadilan yang terjadi dalam gereja? Jadi baik, berangkat dari jawaban saya yang pertama itu bahwa konflik itu akan terjadi jika ada dua orang yang pendapatnya berbeda begitu. Contohnya seperti yang tadi, masalah pertama, jika majelis yang bertugas di rayon tersebut tidak mengunjungi jemaatnya yang sementara sakit. Nah, itu otomatis akan terjadi konflik. Kenapa terjadi konflik? Karena majelis tersebut tidak menjalankan segala sesuatu yang menjadi tugasnya, yaitu menjenguk jemaat tersebut. Nah, itu akan ada perdebatan. Kenapa? Ada pertanyaan yang muncul, kenapa kamu tidak menjalankan tugasnya kamu, padahal kan itu tugasnya kamu untuk menjenguk jemaat yang sementara sakit. Nah, di situ juga terjadi ketidakadilan. Kenapa terjadi ketidakadilan? Karena jemaat yang seharusnya menjadi haknya dia untuk menerima dukungan dari gereja, dalam hal ini adalah majelis yang bertugas di rayon itu, majelis rayon itu tidak memenuhi tugasnya begitu. Nah, di situ terjadinya ketidakadilan yang didapatkan oleh jemaat. Terima kasih banyak untuk jawaban yang diberikan terkait dengan menghadapi konflik dan ketidakadilan dalam gereja itu sendiri.
seperti yang sudah dikatakan, ada kalanya dari majelis gereja itu mereka hanya pergi untuk orang-orang tertentu, sedangkan jemaat-jemaat yang lain itu mereka tidak pergi dan melihat atau menjenguk mereka. Di situ jelas ada dari anggota jemaat yang kalau tidak dijenguk, mereka mungkin berpikir dan mengatakan kalau di situ tidak ada ketidakadilan, karena di satu sisi masa mungkin mereka berpikir bahwa masa untuk jemaat yang lain dari majelis pergi untuk jenguk, sedangkan dari jemaat yang lain itu tidak jenguk. Jadi tentunya tidak ada ketidakadilan di dalam gereja itu sendiri. Mungkin jawaban yang sangat baik yang diberikan oleh KNIB. Mungkin saya melanjutkan pertanyaan yang berikut. Apa peran masyarakat dalam menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dalam gereja itu sendiri? Oke, jadi baik, kalau kita dalam gereja berarti kita memiliki Tuhan yang adalah sang kepala gerejanya kita. Nah, kalau kita memiliki Tuhan sebagai sang kepala gereja kita, berarti kita diajarkan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam gereja, mau konflik seberat apapun, berarti kita harus selesaikan dengan penuh kasih. Kalau menurut saya, masalah yang kalau sudah terjadi dalam gereja seperti itu, sebaiknya kita dibicarakan dulu baik-baik begitu. Kira-kira kita tanyakan dulu kenapa alasan dia tidak melakukan sesuatu yang menjadi tugasnya. Kalau memang alasannya tidak dapat diterima dan kalau memungkinkan untuk dapat diselesaikan secara baik-baik, ya sudah, mari kita selesaikan secara baik. Dan tugas yang menjadi tunggakannya dia yang seharusnya menjenguk jemaat yang sementara sakit itu harus dilaksanakan begitu, sekalipun jemaatnya sudah keluar dari rumah sakit, kan masih ada rumahnya begitu. Jadi majelis yang bertugas masih bisa menjenguk dan mendoakan jemaat yang sakit di rumahnya begitu. Terima kasih untuk jawaban yang diberikan. Mendengar dari apa yang dikatakan, kami mengatakan bahwa jemaat itu atau majelis harusnya pergi untuk menjenguk jemaat yang masuk rumah sakit itu tidak pernah dilihat oleh majelis itu sendiri. Jadi di situ kami memiliki kesimpulan bahwa setelah keluar dari rumah sakit, majelis itu sendiri bisa pergi kepada rumah dari jemaat untuk bisa melihat dan mengetahui kondisi dari jemaat itu sendiri bagaimana. Jadi jelas di situ peran yang sangat bagus yang disampaikan oleh KNIB sendiri. Mungkin saya mau sedikit bertanya, mungkin ini yang terakhir dari pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Di sini bunyi dari pertanyaannya, apa dampak dari penyelesaian masalah sosial dalam gereja bagi masyarakat luas? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, baik, kalau kita berbicara tentang masyarakat luas berarti kita sudah kita tidak berbicara tentang jemaat yang ada di gereja, kita berbicara tentang siapa saja begitu yang ada di lingkungan gereja. Nah, kalau yang dapat dipelajari dari masyarakat luas, contohnya seperti tadi konflik atau masalah sosial yang tadi kita temukan, itu adalah masyarakat itu bisa melihat bahwa wah, ternyata di dalam tubuh gereja itu ada kasih begitu. Sekalipun majelisnya bisa dibilang melakukan kesalahan, tapi masih bisa dapat diselesaikan dan masih bisa dapat diperbaiki begitu. Jadi masyarakat luas bisa dapat belajar bahwa kita, seperti yang tadi saya bilang, bahwa kita dalam gereja kita mencirikan kasih Kristus begitu, yaitu kita menyelesaikan segala sesuatu dengan tenang dan pada akhirnya tidak menimbulkan sakit hati di antara kita semua, tapi semuanya itu boleh dapat memperoleh kedamaian. Baik, mungkin saya berterima kasih banyak atas jawaban yang telah disampaikan oleh KNIB. Mungkin saya menambahkan sedikit untuk poin pertanyaan saya yang terakhir. Sudah dijelaskan oleh KNIB sendiri bahwa gereja itu sendiri mengajarkan kepada kita sebagai jemaat dan khususnya para orang-orang Kristen bahwa kasih itu sangat penting untuk dilakukan di dalam lingkungan gereja. Dan mungkin semua orang Kristen juga mengetahui bahwa kasih itu adalah sesuatu atau hukum yang paling utama dari umat Kristen itu sendiri. Mungkin sekian dari hasil wawancara saya kepada KNIB. Saya mengucapkan terima kasih untuk waktu dan juga kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa mewawancarai KNIB. Mungkin sekian hasil wawancara saya dan KNIB.
Sekian dan terima kasih. Shalom.